Itu aja sih tekanannya. Kadang-kadang juga jarang ada waktu buat keluarga, jarang kumpul, kadang-kadang dimarahin juga gitu. Karena nggak pernah di rumah gitu. Itu masih nggak pernah ya. Untung masih Itu nggak dicoret. Saya hampir udah nggak dianggap aja ya. Nggak pernah di rumah soalnya. Anda kan emang sudah. Ya, hampir. Sudah. Waktu itu sempat lupa sama jalan pulang. Oke, balik lagi bersama kita di sini di PSBB. Podcast Santuy bersama Ben. Dewa. Oke, udah lama ya kita nggak pernah buat konten lagi di Ya, udah lama banget. akun YouTube BEM Universitas Formadewa. Udah lama banget. Dan kita kembali lagi dengan bintang tamu yang menarik, berbakat, dan juga tampan dan cantiknya tentunya sudah bersertifikat di Universitas Wih, Formadewa. mantap sekali ya. Mungkin sebelum itu kita ingatkan sekali lagi untuk teman-teman untuk like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube kita. Ya. Biar nambah lah subscribe kita karena udah lama kita nggak pernah upload video Ya, ya. bener banget. Jadi sekarang kita kembali lagi. Kembali lagi dengan video-video baru. Ya. Dan juga ingat untuk teman-teman klik tombol notification-nya. Jadi kalau misalnya kita update lagi, teman-teman bisa tahu video-video terbaru dari kita. Ya, kalau ada kuota di HP-nya. Ada dong, masa nggak ada? Siapa tahu kan nggak ada kuota kan nggak masuk notifikasinya. Oke, aku perkenalan diri nggak nih? Boleh. Aku kan baru Iya. soalnya. Kak Yudi mungkin Iya. mau memperkenalkan diri. Gak usah ya, nanti gini aja, edit aja di bawah. Nih nama aku di bawah, Oke. nanti ada di sini. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Formadewa. Masih mahasiswa aktif ya? Masih sih, masih. Semester Nggak tahu dianggap aktif apa enggak. Agak tua sih, cuma masih jiwa muda. Oke, kalau aku Eni Yulianti, aku Fakultas Hukum, aku semester 6. Udah tahu orang-orang kan udah pernah jadi host. Oh iya, aku jarang sih jadi host ya. Udah sempat sama Satria kan host kita yang kemarin udah pensiun ya. Kakaknya udah pensiun sekarang, jadi ya kita berdua yang gantiin. Ya, Dan semoga oke. kalian terhibur sama Biar nggak lama panggil aja untuk narasumber kita pada hari ini, siapa itu yang tentunya aja yang paling cantik di Formadewa nggak ya? Iya, bener banget sih, Paling bisa cantik juga. di Formadewa, paling ganteng di Formadewa. Karena seperti yang ini bilang tadi kan dia punya sertifikat. Iya, sertifikat jegek dan Nah, bagus suara kita aja nggak Dewa. punya kan? Tapi aku udah diakui sih cantiknya ya. Sama pacarnya. Oke, langsung aja kita panggil tamu kita pada hari ini itu ya, yaitu Jegek dan Bagus Formadewa. Tahun 2021. 21 dong. Oke, kita sambut bersama. Ya, Swastiastu, silakan duduk. Ayu banget ya. Iya, kita harus sopan Kita nggak boleh cengengesan karena bersama Jegek dan Bagus Formadewa nih. Oke, sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu untuk mereka berdua karena dia udah terpilih menjadi Jegek dan Bagus Formadewa tahun 2021. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, teman-teman di sini tentunya pasti pengen tahu dong nama dan juga gimana sih mereka berdua ini identitasnya ya Iya. di Formadewa. Semesternya semester berapa? Semester berapa gitu. Jadi bisa mulai dari Jegek Rahayu dulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Rahayu Utami Lasmi Dewi. Saya semester 2 dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Wih, gaya bicaranya udah beda ya. Gak kayak Dan Nggak kayak ini ya? Kalau aku kan emang akun. Ya, lanjut. Lanjut, kalau ini gimana? Kalau saya sebelumnya Om Swastiastu. Jatuh Saya terus nih. Oh, jatuh. Terus saya maksudnya. Nggak bisa. Siapa tahu langsung jadi ganteng kan baru oh enggak ya. Siapa tahu. Nggak bisa. Ya, lanjut Budi. Saya Kadek Widiantara dari Fakultas Hukum semester 2. Itu aja. Oh, itu aja. Oke, semester 2, yang satu semester berapa? Semester 2 juga. Oh, masih muda-muda ya, seangkatan sama kita berarti ya. Tapi beda kelas. Oh, beda kelas. Beda kelas. Oh, beda kelas. Satu fakultas lagi. Satu fakultas. Oh, tahun lalu juga Tahun hukum lalu yang juga memegang. hukum. Predikat Jegek Bagus Formadewa. Sekarang Tahun hukum ini. lagi. Oke. Terus dulu fakultas hukum. Ini fakultas hukum nggak ya? Iya, aku fakultas Sama, hukum aku bangga juga banget. fakultas Enggak, kakak kan fisip. Oh, fisip ya? Jadi udah perkenalan Oh, tadi iya. di awal. Iya. Jangan ngaku gitu Sorry. deh. Oke, lanjut untuk kalian berdua. Mungkin gimana sih ceritanya kalian pertama sebelum ikut JBW nih, sebelum pemilihan?
Gimana ceritanya kalian bisa ikut? Mungkin itu dipilih atau emang keinginan kalian untuk ikut? Mungkin dari Bagus Budi dulu. Dari aku ya. Ya. Sebelumnya kalau saya dari awal saya masuk kuliah itu, saya masuk di panitia pelaksana di Fakultas Hukum dari Red Colony dan sampai Musma. Saya dicalonkan sebagai dicalonkan sebagai Bagus Warmadewa, tapi sempat saya menolak ajakan tersebut karena saya banyak pertimbangan kan. Dulu SMK saya sempat ikut pengalaman. Merasa nggak bagus mungkin. Bener juga dulu Kok to ikut. the point gitu. Jangan gitu. Iya, yang merasa nggak ini mungkin. Dulu SMK sempat ikut Busana Adat Bali tapi kalah kan. Jadi ya sempat lah jadi insecure gitu. Insecure. Tapi mikir 2 kali. Kesempatan tidak datang 2 kali loh. Tapi bilang juga sama orang tua, gimana kalau ikut kayak gini gitu. Bilang pacar nggak bilang? Nggak Nggak punya punya pacar. pacar. Jangan ledek gitu nih. Jomblo ya, masih jomblo. Habis itu dikasih tahu resikonya sama orang tua dan akhirnya kalau bisa menanggung resiko tersebut akhirnya ikut. Bilang sama Reska waktu itu kasih aku batas waktu 2 hari, aku kasih jawabannya gitu ya. sama Kak Reska itu. Akhirnya 2 hari ditanyain lagi sama Kak Reska, jadi ikut jadian. Berarti awalnya tuh karena tidak mau karena insecurity. Karena insecure. Oke. Ternyata Bagus Warmadewa bisa insecurity ya. Aku pikir nggak ada. Oke, kalau dari Rahayu sendiri Kalau gimana? dari aku emang suka di bagian pageant kayak gini. Karena aku dari SMP udah ngikutin pageant kayak gini. SMP, SMA, terus sekarang iya. Terus nanti juga Asungkara lanjut kan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Terus juga tahu Jegek Bagus Warmadewa ini karena aku punya kenalan cutting gitu. Dia ngajakin dah, coba ikut di Jegek Bagus Warmadewa gitu kan. Kamu udah punya pengalaman kayak gitu. Ya udah aku coba aja gitu. Jadi ya kayak gini. Coba-coba berarti ini. Nggak coba-coba sih emang suka gitu. Coba, tapi pas coba-coba tuh pas banget ada kesempatannya. Ya, coba-coba Ada pengertian. keberuntungannya Ya, gitu. juga. Nanti habis ini lanjut ke tahap berikutnya ya. Biasanya kemana ya? TTD. TTD. Dari Denpasar semua nih? Ya, Enggak, aku Karangasem. Oh, Karangasem. Iya. Di Karangasem Nanti- mungkin beda ya gini. Nanti di sini disuruh ke TTD dulu gitu. Oh, TTD boleh nggak apa? Oh, iya. Nanti Mewakili kampus. kan tetap nanti ke TTD bawa nama Warmadewa Iya. juga. Ya. Oke, lanjut En. Terus kan kalian udah lolos nih tahap pertama itu seleksi kan, terus udah mengikuti karantina, pelatihan, terus sampai di grand final kalian tuh kan pasti deg-degan ya. Apa sih? Iya. Aku mau nanya dulu gimana sih perasaannya pas grand final sampai kalian tuh bisa menyandang gelar Jegek Bagus Warmadewa tuh pertama kali ketika kalian diselempangin tuh hal pertama yang terpikirkan tuh apa sih? Kayak anjir aku menang gitu atau apa gitu. Ya aku seneng banget gitu atau gimana? Iya. Dari Coba kamu duluan. aku lah. Iya. Awalnya nggak nyangka sih karena latihan itu kan udah biasa random gitu siapa yang diselempangin. Kadang di grand final tuh nggak nyangka diselempangin gitu. Ih, bener aku juara gitu. Nggak nyangka. Mimpi ya, kayak mimpi. Kayak mimpi saingan berat. Dia lebih pintar. Saya mengakui dia lebih pintar daripada saya. Jadi nggak tahu dewan juri itu mungkin kenapa menilai saya. Mungkin dari segi cara berbicara, cara pola pikir. Pada akhirnya Asungkara lah bersyukur saya jadi nobatkan sebagai Bagus Warmadewa tahun 2021. Aku salting dengernya ya ampun. Kalau Jegek Rahayu gimana? Kalau aku waktu diselempangin itu tuh kayak, oh ini latihan. Enggak, tapi aku pakai ekor gitu. Gitu aku rasanya pertama kali tuh. Ekor apa tuh? Ekor Gaun maksudnya gaun itu kan itu ekor namanya gitu ya. Monyet. Tapi aku payas gitu, tapi aku berhias, payas kayak payas agung gitu kan. Ini bener apa latihan sih gitu. Langsung waktu dibawa ke belakang itu, oh ini beneran gitu. Aku cubit, oh beneran. Mimpi ternyata gitu. Pukul sudah semuanya pukul. Gak mimpi ternyata gitu. Ya, bersyukur sih gitu kayak seneng banget. banget Iya. ya. Di balik kesenangan itu sebenarnya ada beban. Sebenarnya Untuk ada membantu beban sih ya. guys. Berarti Kita kan enjoy aja. Ya. Jalanin aja. Semoga kedepannya bisa menjalankan tugasnya dengan ya. Asungkara. Oke, lanjut. Udah En, segitu aja untuk Iya, pertanyaan. segitu aja dulu pertanyaan. Lanjut dah ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin selama persiapan Jegek Bagus nih. Selama persiapan Jegek Bagus kan ada namanya karantina. Dan di karantina mungkin ada karantina ya? Enggak ya? Keren. Latihan-latihan Latihan. jalan. Latihan itu ya. Kayak pas latihan dan apa namanya interview dan segala macam, Iya. tes segala macam tuh kan pasti ada tekanan dari kalian karena kalian tidak hanya melakukan kegiatan itu aja. Nah,
Mungkin dari masing-masing kalian gimana sih caranya untuk menghadapi tekanan tersebut gitu? Dari aku ya. Widih banyak tekanan. Widih banyak tekanan. Kelihatannya banyak. Kelihatan dari mukanya. Tiba-tiba ngomong gitu ya. Gimana caranya mengatasi tekanan tersebut sampai bisa di titik sekarang? Kalau yang pertama mungkin tekanannya dari waktu ya. Karena jarang kita dapat dispen mengatur jadwal waktu, gimana nyetir kuliah dan juga ikut panitia kan ada tanggung jawab lah, jadi si perlengkapan waktu itu nyiapin barang-barang. Kalau nggak kita kerja nanti dibilang numpang nama aja, minta sertifikat seolah-olah. Itu aja sih tekanannya. Kadang-kadang juga jarang ada waktu buat keluarga, jarang kumpul, kadang-kadang dimarahin juga gitu. Karena Itu nggak aja pernah sih. di rumah gitu. Nggak pernah di Untung masih nggak pernah ya. Untung masih Itu nggak dicoret. Saya hampir udah nggak dianggap aja, ya. Nggak pernah di rumah soalnya. Anda kan emang sudah Ya hampir. sudah Waktunya sempat lupa sama jalan pulang. untung masih diterima ya. Untung belum Untung dikeluarkan masih, atau ya, mungkin ya. belum bikin Ada kakak gubernur. baru ya. Berarti itu ya mungkin masalah waktu, pembagian Masalah waktu, waktu. gimana cara Manajemen membagi waktunya. Tapi semua itu kan bisa teratasi, Bisa teratasi. terlewatkan Bisa dan teratasi. bisa dibagi waktu semuanya. Tapi kadang-kadang telat absen. Ya emang hal yang sangat berat sih itu membagi waktu, membagi diri biar sama-sama porsinya sama, di sana kita dapat, di sini kita dapat. Benar. Balance gitu ya. Enjoy aja sih, itu aja kak. Terus untuk dari siapa Rahayu. namanya? Jegek tadi? Rahayu. Oh Jegek Iya. Rahayu. Harus isi Jegek saya. Biar Rahayu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih tadi. Enggak kan Jegek Rahayu bagus Widi. Ya, kita kan bagus Yudi. Jegek Eni. Lanjut dari Jegek Rahayu. Kalau aku ketekanan tuh nggak terlalu aku Kadang neken. bukan kayak tekan sih, kayak nggak merasa aja tertekan karena aku bener-bener kayak apa sih, enjoy banget, kayak menikmati banget gitu. Ya aku berpikir juga kayak ini lo perjuangan namanya gitu, ini lo usaha kamu gitu, ini jangan jadiin ini sebagai beban, jangan buat diri kamu tersakiti dengan beban yang kamu buat sendiri gitu. Jadi kayak menikmati aja semuanya gitu. Rahayu ada ikut organisasi lain nggak? Belum. Oh belum ya. Iya, Di rumah makanya juga nggak ada. aman waktunya Oh, gitu. iya. Mungkin Nggak kayak bagi- Wibi. Bagi waktu sama keluarga aja Ya. mungkin ya berarti. Oke, berarti itu tekanannya. Lanjut dah. Apa namanya cara mengatasi tekanan? Tentunya kan tadi udah banyak banget ya, ada beberapa tekanan yang mungkin kalian dapetin gitu ya. Tapi aku lanjut dari pertanyaannya Kak Yudi tadi, itu gimana sih cara kalian mengatasi? Pasti kan setiap orang beda-beda cara Oh iya, mengatasinya. cara gitu kan. mengatasinya belum ya? Dia cuma cerita tekanannya Cerita aja apa. tekanannya, tapi Oh, gimana sih iya, iya, kalian iya. bisa mungkin berbagi tips cara mengatasi tekanan kalian. Kalau misalnya aku kan cara mengatasi tekanan bisa tinggal tidur aja misalnya gitu, atau Oh, ke pantai gitu. Tinggal tidur. Tinggal tidur aja gitu bisa mengatasi tekanan. Masa Coba ya? deh. Coba. Keren, keren. Kena tekanan nggak bisa tidur. Oh, karena Rahayu kan tekanan nggak bisa tidur. Insom dia. Ya biasanya kebanyakan orang kan kayak gitu. Iya, biasanya gitu. Karena ada tekanan nggak bisa tidur. Tapi kalau ini ada tekanan ada malah tekanan tidur. malah bisa tidur. Oh, hebat. Terus nggak bangun ya? Nggak gitu Biar konsepnya. hilang tekanannya dah. Nggak gitu konsepnya. Kalau kita tidur tuh biasanya kita bisa menghilangkan beban tapi sekejap aja sih. Pas kita bangun Pas Lagi bangun lah, lagi. nambah kita kembali ke realitas nyata aja ya kayak gitu. nambah tekanan. Nambah tekanan karena nggak diselesaikan. Dan nanti aku tidur terus dah. Jangan. Bangun-bangun lagi. Biar nggak ada tekanan hidup. Sudah besar, jangan. Gimana dari Jegek Rahayu gimana cara Kalau mengatasinya? aku kan yang dibilang tadi kayak tekanan aku juga nggak ada tekanan sih selama ikut Jegek Bagus Rumah Dewa ini, kayak nggak tertekan banget gitu. Tapi ya untuk mengatasinya itu ya aku paling doa, bersyukur udah bisa ngelewatin hari ini kayak gitu. Terima kasih untuk sama Tuhan kayak gitu kan. Terus juga selain itu juga ya bersyukur. Udah gitu kalau ada beban gitu jangan dipendam sendiri. Cerita ke orang yang kalian percaya kayak gitu. Itu bakal mengurangi beban yang ada di dalam pikiran hati kita gitu. Kalau aku gitu. Untuk mengurangi beban dan pikiran di hati, untuk mengurangi beban di hati pikiran dan dan hati. pikiran. Kasih bebannya ke orang lain maksudnya. Nggak gitu. Oh gitu Kan, ya. kan kita lagi tertekan tuh nggak bisa berpikir jernih, siapa tau kan dia yang waras gitu kan. Oh, dia Jadi yang waras. bisa memberikan solusi kayak gitu. Harus Kirain kayak gitu. dioper bebannya. Enggak, Kamu megang Nggak bebanku gitu nih. konsepnya. Biar hilang bebanku, pegang tuh bentar nanti balikin. Kan siapa tahu bisa kayak gitu.
Berarti talk to someone else ya, Iya. maksudnya cerita sama orang, share ya. Yang dipercaya. Iya benar. Iya. Kalau Widi? Kalau aku kan tekanannya biasanya di presensi absen kuliah. Kalau aku biasanya nge-set alarm kapan jam kuliah tuh, minta izin dah sama pelatih koreo, minta izin buat absennya, ntar kasih lagi sama dia gitu. Itu aja berarti. Gitu aja, sama koordinasi lah sama ketua panitia di KKBM waktu itu kan, ikut si perlengkapan jadi panitia pelaksana. Koordinasi juga sama dia bahwa saya sibuk di JBW, tidak lain halnya kalau aku nggak sibuk mungkin aku bisa berkontribusi penuh sama di sini lah gitu ya. Oh dia memaklumi kok. Koordinasi yang paling penting ya. Koordinasi Yang penting teman-teman di sana tahu artinya kesibukan Widi kayak gimana. Ya, bilang. Dan mudah-mudahan teman-teman di sana bisa paham, bisa Ya, mengerti paham. gitu. Tapi kalau nggak bisa Pasti mengerti, sih. sebagaimanapun Widi jelasin kan susah juga. Susah juga. Tapi masih bisa dimengerti. Astungkara bisa juga. Sekarang ya. Kan udah masih mengerti kan misalnya kalau di Widi ada kesibukan. Masih kok aman kok. Sekarang masih ikut panitia di masih ikut. Komnaskum. Oh. Masih mengikuti lah di sana. Sambil ngambil pengalaman juga di Ya, Rumah bagus, Dewa bagus. kan. Makin banyak kita ngambil kegiatan, makin banyak pengalaman dan makin banyak masalah yang masuk ke hidup kita. Iya benar sekali. Benar sekali. Jadi masalah itu lah kita belajar, ya. Masalah itu adalah Iya, pembelajaran. kalau tidak ada masalah tidak hidup Kita hidup namanya. namanya. Hidup Iya, namanya. benar sekali. Benar. Benar sekali. Ada aja yang kurang kan kalau Iya. ada masalah. Masa kita harus hidup tenang-tenang aja kan? Gak seru jadinya. Iya, hidup. life is Nggak under dong. bed ya. Ya, apa tuh dia bilang? Iya. Gak usah bahasa Inggris. Bahasa Oke, Inggris. lanjut En. Nyambung karena kalian udah jadi Jegek dan Bagusnya Warma Dewa, aku pengen sih tahu pandangan kalian tentang, kan kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di Instagram atau ada kadang-kadang yang bilang sebenarnya cantik itu nggak untuk diperlombakan, tahu kayak gitu. Jadi kayak Masa ada ya? ada bener-bener sempat ada orang lihat ngobrol gitu, terus juga aku sempat lihat di Instagram komen-komen gitu kayak cantik itu sebenarnya nggak untuk diperlombakan gitu. Kalau menurut kalian gimana sih pandangan kalian tentang Aku udah duluan. Aku duluan ya. Iya. Cantik itu tidak diperlombakan ya. Iya. Bagus nih. Cantik atau tampan ya? Oke, Ya, maksudnya salah. cantik atau Iya, tampan Cantik ya? atau Oke. tampan. Cantik ada tampan ya. Ya. Menurutku setuju aja sih. Tapi bagaimana cara kita memposisikan aja. Diperlombakan sebagai apa? Kalau diperlombakan sebagai dalam ajang itu bagus untuk memajukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Itu aja. Yang penting cantik atau tampan tidak diperjualkan saja. Oh. Oke. Iya ya benar. Iya iya. Biar nggak rusak SDM. Not for sale. Not for sale. Kalau dari Rahayu gimana? Kalau bagiku tuh cantik itu nggak selalu tentang paras. Dia punya beragam makna dan bentuk gitu kan. Jadi cakupan cantik itu sangat luas. Dia itu bisa mulai dari karakteristik, talenta, terus juga bisa dari moto hidup dia atau prinsip hidup dia gitu. Jadi menurutku emang benar cantik itu tidak untuk diperjualkan, tidak untuk diperlombakan atau tidak untuk dibandingkan. Tetapi perempuan atau lelaki itu bisa cantik atau tampan dengan caranya sendiri. Iya. Nah, menurutku juga kalau diperlombakan itu nggak hanya cantik aja yang dilihat, ada brain, beauty, behavior. Dalam satu ajang. Ya, kayak gitu. Jadi ya wajar aja sih cantik yang tidak untuk diperlombakan. Ya, benar. Artinya pandangan orang mungkin yang komen kayak gitu tuh dia menganggap cantik itu ya udah dia cuma melihat itu cantik, cantik. ya. Padahal pengertian Appearance-nya cantik aja. atau Padahal ada brain, beauty, tampan itu kan iya. ada apa yang dibilang tadi? Brain, beauty, Nah, behavior. itu dah, dia itunya. Dia nggak melihat itunya Iya. gitu. Dia cuma lihat oh ini cewek yang cantik, oh bodinya Iya. oke gitu aja. Mungkin Bisa itu jadi ya. ya nggak ini tuh nggak berpendidikan mungkin yang Enggak, komen bukan tidak. Belum mengerti ajang Oh, belum pageant. mengerti, ya. Ya, Iya, bukan belum tidak mengerti. berpendidikan. belum wawasannya belum belum paham ya, jelas. belum Ya, sekarang kan udah dijawab tadi sama Jegek Rahayu sama Ya, Bagus Widi. dan Jadi teman-teman sekarang di rumah juga tahu biar nggak beranggapan, wih ngapain Jegek sama Bagusnya diperlombakan gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan kita nggak memperlombakan Jegek sama Bagusnya. Iya. Tapi yang tadi itu apa? definisi Brain, cantik ya. yang beragam dan juga yang ada ragam Ya bentuknya. talenta dan segala macam. Iya, benar banget. Oke. Benar. Lanjut. Sekarang kan kalian udah jadi Jegek sama Bagus Warmadewa nih. Dan kalian kedepannya bakal mengemban tugas di Liga Bagus Warmadewa. Nah, kalian udah punya nggak apa sih rencana kerja kalian ke depannya bersama teman-teman di Liga Bagus Warmadewa? Apa rencana kerja kalian? Program kerja lah lebih tepatnya.
waktu itu sempat berdiskusi dengan anggota JG Bagus Warmadewa keluarga besar. Nah, kami berunding tentang program kerja kita ke depan 1 tahun ke depan. Minta pertimbangan dengan angkatan sebelumnya bagaimana tentang rancangan kita, program kerja kita. Kita mengangkat Trihita Karana ya, Raya. Trihita Karana kita untuk pertama kita mengerjakan Parahyangan, yang kedua Pawongan sama Palemahan. Nah, yang pertama kita merancang tentang charity, yaitu kita melakukan aksi sosial. Seperti contoh kita mengangkat seperti Lentera, bekerja sama dengan Lentera gitu, dengan anak-anak yang kurang mampu. Seperti itu yang dilenterkan. Buruh angkut di Pasar Badung kayak gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua kita mengangkat program kerja seperti bersih-bersih lingkungan yang mungkin mengangkat seperti menumbuhkan pariwisata baru, seperti mengangkat air terjun yang kurang terkenal, kita bantu untuk mempromosikannya seperti itu. Yang ketiga kita Tirta Yatra ya, kita matur suksema sama mungkin Asongkara program kerja kita, rancangan program kerja kita. Yang terakhir Grand Final. Grand Final juga. Semoga berjalan dengan lancar lah, makanya kita mentor pioning di akhir program kerja kita. Berarti ada 4 program kerja ya? Ada 4 program kerja. Pertama yaitu tentang charity, kedua bersih-bersih ya, tentang lingkungan, yang ketiga Tirta Yatra, yang keempat Grand Final. Oke, itu enggak Trihita Karana jatuhnya dia. Mungkin Trihita Karana. Grand Final Ya, ngerti ya. Canda. Kan nanti bakalan lain besar. tema besarnya berarti Trihita Karana. Trihita Karana. Gini nih, anggaplah kabinet Trihita Karana. Tema besar kegiatan Tema besar. program kerja mereka itu adalah Trihita Karana. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik ya. Karena kan setiap tahun memang JG Bagus Warmadewa itu punya punya kegiatan, dan jangan lupa juga artinya sebagai JG Bagus Warmadewa sebagai brand ambassador-nya Warmadewa ya dibilang, biar bisa mempromosikan Warmadewa di luar dari Warmadewa. Iya. Gitu. Semoga bisa menerapkan Tridharma perguruan tinggi Ya, juga. itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Apa Tridharma perguruan tinggi ya? Pendidikan, Pengabdian, penelitian. Ya, itu dah. Aku ingat penelitiannya Aku aja nggak ingat, tapi makanya aku nanya duluan kan, biar so-so aku tahu gitu. citraan. Oke, lanjut kan. Oke, kan kalian setelah kompetisi kemarin, setelah dinobatkan sebagai JG Bagus Warmadewa tuh kan pasti masih ada rasa kompetisi gitu loh. Tapi sekarang kalian udah dalam satu atap yang sama, kalian di satu organisasi yang sama. Gimana sih cara angkatan kalian dulu ya untuk tetap menjaga rasa kekeluargaan? Jadi dari yang awalnya rasa kompetisi, sekarang harus jadi organisasi. Dari musuh jadi teman. Iya, itu gimana ya caranya gitu kan ya. Kalau dari kalian sendiri tuh menurut kalian gimana sih sekarang angkatan kalian gitu untuk menjaga kekeluargaan? Jadi Rahayu dulu boleh. Kalau aku pribadi ya, dari pribadi dulu, aku nggak merasa sama sekali bersaing sama teman-teman di JBW. Karena emang kita saling support, dan gitu saling menyemangati satu sama lain gitu. Jadi nggak ada rasa bersaing sama teman-teman yang lain gitu. Emang bener-bener keluarga, udah nganggap keluarga kedua gitu dari keluarga yang Sama asli. karantina. Gitu. Iya. Sampai sekarang juga dong ya. kalau dari persepsiku mungkin persaingannya mungkin bagus sama bagus, jegek sama jegek ya. Kalau dulu sih aku bagus nggak ada persaingan sih menurutku, karena kenapa ya? Udah paling bagus ya. Enggak gitu. Karena Widi udah paling ganteng gitu. Insecurity-nya udah nggak ada gitu. Kayak gantengnya yang dilombakan. Iya. Berarti personality Iya. ya Widi udah expert berarti ya. Ada pengambilan bakat juga kemarinnya. Iya, Apa ada. bakatnya Widi Bakat kemarin? Widi apa? Silat waktu itu, bela diri. Silat ya. Jangan macam-macam. Kalau Rahayu? Aku baca puisi. Oh, baca Baca puisi. puisi, ya. Oke, lanjut. Lanjut, waktu itu hampir lem G di sini. waktu itu hampir setiap pulang latihan kita tuh kumpul setiap bagus tuh, kadang ngopi di kantin 2, kadang makan bersama. Jadi tidak merasakan bahwa ini persaingan gitu loh. Kita tuh sama, kita bersaing pada tempatnya masing-masing. Mungkin pada setiap latihan mungkin ada yang mungkin sok-sok serius ataukah gimana, tapi aku tidak merasakan itu sih. Mungkin ada dalam kepribadian diri sendiri ada motivasi buat aku harus jadi juara. Aku ambisius mungkin ya. Iya, benar. Tapi aku dalam penglihatanku untuk sementara ini sih nggak ada yang ambisius gitu loh.
Bahkan Iya. setelah grand final pun satu pun tidak ada yang menghindar ataupun menjauhi Jegek Bagus karena tidak dapat juara atau dan lain sebagainya. Iya. Syukurnya, Syukurnya tidak semua mau kayak gitu. Iya. Tapi kan Syukurnya ya. ada aja biasanya, nggak dapat juara dia. Iya. Pasti kadang nggak ada. Ya. Ambisi itu penting loh, ambisi itu penting, tapi ambisi yang berlebihan Iya. gitu yang tidak Ambisius baik. ya. Apapun yang berlebihan itu kan nggak Apapun yang bagus. berlebihan itu jelek. Berarti yang ganteng yang berlebihan itu juga nggak Jelek baik ya. Jelek jadinya dia berlebihan ya. Cakupan jadinya. Cakepan kata Rahayu. Iya benar-benar. Oke. Jadi kekeluargaannya masih Kekeluargaannya ya. masih. Masih. Terus aja gini teman-temannya biar nggak artinya merasa Harus saling rangkul harus ya saling kak ya. rangkul satu sama lainnya. Sedikit saran lah dari kita di universitas, mungkin harus saling rangkul dan kadang seminggu sekali ketemulah bareng-bareng ngopi kayak yang dibilang tadi lah. Iya. Kayak tadi kan Widi cerita pas latihan ngobrol di kantin. Mungkin karena nanti kalian nggak bakal pernah ketemu, mungkin jarang ketemu, buatlah pertemuan sekali-sekali, Iya, menjalin hubungan dan menjalin komunikasi lagi. Kebersamaan yang dibilang sama Widi itu terjalin karena udah biasa. Udah biasa. Biasa, Nah, mungkin ya. FD latihan gitu. sekarang kan takutnya karena nggak pernah Iya. latihan, nggak pernah kumpul di kantin, dan memiliki kenyamanan yang beda lagi kan, Benar. takutnya Masing-masing kabur ya. ya. Kabur. Lupa sama tanggung jawab. Ujung-ujungnya berdua jalan kan, dia sama bagus saja. Nggak bisa juga ya, nggak ada support dari Perlu teman-teman. sedikit kerenggangan, tapi itu kayaknya nggak akan terjadi kalau kita saling rangkul. Iya. Ya, Iya, pasti kalau udah kita kuat saling rangkul itu gak bakal terjadi. Oke, lanjut. Mungkin sebelum kalian terpilih menjadi Jegek sama Bagus Warmadewa, ada nggak gimana sih caranya kalian buat bisa menang gitu loh? Artinya kan kalian banyak nih saingan sama teman-teman yang lain. Gimana caranya kalian biar bisa, saya harus bisa jadi juara gitu? Gimana sih? Ada nggak trik-trik tersendiri dari kalian? Triknya ya Tipsnya, buat tidak. teman-teman yang mungkin mau ikut pigeon, baik Ya. kalangan SMP, SMA, masih sekolah, atau sekarang lagi di universitas mungkin tahun depan lagi TK ya kak mungkin ya. ya. Nggak ada TK, nggak ada. Gak tahu, nah adikku pernah ikut. Iya, dia jalan gitu, kicik-kicik gitu. Gimana sih tips and triknya untuk kalian bisa tetap pede gitu? Kalau aku dari awal sih nggak ada Enjoy motivasi. aja. Ada tipsnya ya. Karena paksaan ada, karena malu mungkin dulu gini ya ditanyain sama ketua DPM kan, malu jadinya nolak, jalanin aja dah, kalah menang. Aku udah bilang sama Kak Reska, Kak Reska kalau aku kalah jangan gini ya, jangan dipuin aku dah gitu kan. Yang penting aku berjuang semaksimal mungkin aja. Dia bilang, ih nggak apa, yang penting kamu udah mau aja, aku udah bersyukur gitu. Dia bilang, ada yang mewakili fakultas hukum gitu. Dia bilang, oh oke dah oke. Akhirnya jalanin. Awalnya enjoy sih, ngerasa lah insecure karena persaingan kan ada yang lebih pintar, karena kemampuan juga terbatas kan. Habis itu jalanin, masuk 10 besar, sempat di pertengahan tuh ngerasa goyah lah. Gimana ya, nggak bisa rasanya ngelanjutin karena skillku nggak bisa berseimbang dengan yang lain gitu. Kan silat tuh keren. Jadinya silat gitu biar mau yang ini. Ya, konsepnya. Akhirnya ya bilang dah sama teman, sama orang tua terutama, belajar gitu dia bilang kan bapak. Ya udah, apa ya tak pelajarinnya Warmadewa aja dah pelajarin gitu. Tentang Sabtu Pagi. Bingung nggak paham lagi. Pas mau ikut Jegek Bagus baru mau belajar. Mau belajar. Mau ikut Jegek Kayaknya Bagus setiap nanti. mahasiswa begitu. Iya, biar Kalau mau gitu. UAS, UTS itu baru belajar. Baru Padahal belajar, kan? salah sebenarnya. Tapi aku sih enggak. Tapi aku jangan diikuti guys. Bingung kan karena udah habis Sabtu Bayu, apa masa Nininya tak pelajarin gitu. Akhirnya Dayana pelajari. Beda server ya. Lebih luas wawasannya. Terlalu luas. tapi untung ada materi-materi pembekalan itu, jadi itu tak pelajarin, tak ingat lagi. Akhirnya ya di fase-fase itu agak nyelewo sih ya. Jadi orang latihan tuh kadang-kadang bercanda, jadi pelatih koreo itu kadang-kadang marah lah, agak kesel sama saya karena waktu itu udah di juara, balik ke belakang panggung tuh kadang-kadang diginiin sama dia, nggak cocok kamu jadi Bagus, digituin sama dia, Inan Bengal baru cocok digituin sama dia. Nggak nyangka dia katanya, emang gimana takdir dah gitu kan. Ya selamat gitu dia bilang. Oh makasih Kak Sigit dah gitu. Waktu ini di foto sama dia gara-gara aku jadi mungkin sama teman-teman ya, pas kumpul juga dia datang.
dia ownernya dikasih gratis apa waktu itu ya? Kopi. Tempe goreng apa sih tahu kayak gitu pokoknya makanan cemilan-cemilan Masa gitu katanya? ya. Oh, Kak Sigit lah di koreonya ya. Gak sikit Marta. Kasih kan nonton ya. Kak Sigit harus nonton. Iya. Makasih Kak Sigit. Cek Kak Sigit di YouTube ya. Kalau dari Rahayu gimana? Kalau aku trik-trik untuk menang itu nggak ada sih sebenarnya, kayak siapa sih yang nyangka bakalan menang? Aku sama sekali nggak nyangka untuk menang gitu. Tapi kalau untuk trik-trik menjalani kegiatan itu yang penting kalian tulus ikhlas, terus berjuang, berusaha sebaik mungkin sampai kalian nggak tahu harus usaha kayak gimana lagi gitu kan. Terus juga jangan lupa berdoa, minta restu sama orang tua, kayak gitu aja triknya. Berarti kalau dari Widi enjoy ya, harus Enjoy. jalanin aja apa adanya gitu. Kalau dari Rahayu harus tulus. Iya, tulus ikhlas, berjuang sampai kalian nggak tahu mau berjuang ngapain lagi gitu. Jadi kayak air aja lah ikutin, Iya. jangan sampai let ada it rasa flow ambisius ya. gitu. Iya. Jangan sampai Iya. menghancurkan. Apalagi berjuang sampai menyingkirkan orang lain itu kan. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai menjatuhkan Berjuang orang lain. boleh tapi jangan sampai menyingkirkan atau menyalahkan orang lain gitu. Oke, mantap. Tangan dulu nih untuk bijak sama bagusnya. Sekali jawabannya guys. Ya. Jadi gitu ya, kita nggak boleh berjuang dengan cara menjatuhkan orang lain. Kita boleh menang tapi tetap harus menjalin kekeluargaan. Jadi keluargaan itu yang penting. Bersainglah yang apa? Sehat. 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 Kalau sakit kan nggak bisa bersaing. Ya bener juga. Ih, ngelawak ya. Lanjut. Terus tadi kan aku ada sedikit pertanyaan sih. Aku tadi Dikit dengar-dengar dah banyak kayaknya tadi. pertanyaanku yang sekarang Iya. muncul karena tadi Widi sempat bilang dia ada di tengah-tengah ada insecurity, terus pasti setiap orang tuh kalau lihat apa namanya, kalau udah dalam satu lingkup pasti saling membandingkan diri dengan orang lain. Iya. Dan pasti ada muncul rasa insecurity itu gitu. Kalau dari Widi sama Rahayu, pasti selama karantina tuh ada aja kok dia kayak cantikan, bukan kok kayak dia pinteran gitu. Kalau kalian gimana sih cara ngatasin insecurity tadi? Kalau dari Widi gimana? Kan disuruh belajar nah gitu biar nggak insecure di brainnya misalnya gitu. Kalau Widi gimana selain brain kayak gitu? Kalau dari aku ya, waktu itu mungkin kalau lagi belajar mungkin bareng-bareng semuanya ya. Di-share lah apa pertanyaan tadi, di-share di kita punya grup di luar tuh apa namanya, idaman orang tua tuh untuk bagus-bagus aja kita kompak tuh. Tapi kok satu nah. Buat kita Gak masuk kriteria, mohon maaf. Gak masuk kriteria. Aku zaman prajana lah. Zaman orang tua. kita walaupun bersaing sesama bagus tuh kita tetap kok kerjasama gimana ya kan, walaupun jawaban dari tersendiri itu kadang-kadang beda, kita tetap ngasih jawaban kita tergantung dia ngembanginnya kayak gimana. Kita tetap share gimana soal-soal yang dikasih tadi, kita pembekalan yang dikasih tadi tetap kita share di sana gitu. Jadi kita bersaing secara ya sehat lah, gimana kita jalanin nasib aja sebenarnya. Siapa yang juara kita support nanti gitu. Udah dapat kok janji sama teman-teman siapa yang gini yang juara, jangan sampai ada yang hilang gitu. Kita support siapa yang menang, kita selamatin, jangan kita puin gitu. Berarti udah ada berarti janji di amal awal lah. ya? Ya janji di awal udah ada lah. Yang angkatan sekarang lebih mantap. Lebih Lebih baik lah Kuat lagi ya sebelumnya. fondasinya ya udah dari awal. Semoga kedepannya bisa semakin kuat. Enggak, tetap kuat, semakin kuat. Semakin Iya. kuat. Tetap bertahan. Tetap ya. bertahan. Karena mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit guys. Iya, curhat. Ini kan sedang mengalami yang itu kan? Oh enggak. Ya? Enggak. Kok enggak? Kita skip aja ya. Kita aja. Curhat. Kalau mengurangi insecurity berarti kan kayak meningkatkan percaya diri ya. Meningkatkan gitu kan. percaya diri. Kalau aku pribadi kayak kalau meningkatkan percaya diri itu dari diri sendiri, menerima diri sendiri gitu loh, kayak ini loh aku, kamu apapun yang kamu lakukan itu lo udah usaha kamu gitu. Jadi kayak apapun yang aku lakukan aku harus menerima, dan apapun hasilnya itu ya itulah hasil dari perjuanganku gitu. Itu caraku untuk meningkatkan percaya diriku. Selain itu juga dari pujian, terutama pasanganku yang nomor 6 gitu kan, dia sering banget. 6 punya pacar ya? OTW. Pasangan apa nih? Ambigu. Ya, pasangan di kayak bagus, Oh. pasangan di kayak bagus gitu. Kirain pacarnya Sering banget. yang 6. Kirain pacar yang nomor 6. Impresif.
agak gini di Impresi. telinga aku. Pasanganku di JB yang nomor urut 6 itu kan kayak sering banget dipuji kayak kamu tuh cantik gitu. Dari situ aku udah Dia aku suka nggak sama kamu? Suka pembicaranya. Apa jangan-jangan sekarang udah pacaran karena Betul. dewe ya? Oh mau dewe. Oh ada cinlok kayak ini. Ya ada teman kita Oh, punya teman cinlok. kita, ya. Yang Kan Rahyu gitu juga sekarang Ya kan nggak tahu gitu kan waktu itu kayak ya dengan dia bilang kayak gitu tuh kayak kata-kata positif orang-orang di sekitarku tuh bisa ningkatin percaya diri gitu, dan juga kayak dari keluarga gitu, kamu pasti bisa kok gitu kan, apapun yang kamu lakuin, apapun hasilnya nanti keluarga nerima kok, kayak ya udah itu hasil kamu kayak gitu. Berarti lebih ke penerimaan diri Ya penerimaan diri, lebih ikhlas menjalani apapun gitu aja. Berarti kita harus terima diri kita sendiri, guys. Iya aku Penerimaan emang diri. gimana? Tapi Karena penerimaan diri itu karena kalau susah ya. kalau aku tuh gini, kalau aku untuk menerima diri tuh kamu harus menerima dirimu sendiri karena nggak ada yang menerima kamu gitu. Sama kayak kamu Aku sering harus ngomong bilang, gitu di cermin, ya. Kamu harus bilang cantik karena belum tentu orang lain bilang kamu cantik. Iya gitu kayak Kita yang harus self bikin pertama. love, Iya, gitu, self self love. love. Widi juga udah punya cewek. Iya, Widi kan. Ya kan, Iya. siapa? Kayaknya semua sih cinlok gitu. Iya. Ya, ya nggak? Iya. Pasangan Gitu. nomor berapa itu ya? 8. Oh 8. Kan. Siapa sih namanya tuh? Ya jangan spill nama dong. Spill inisial Ah, ya udah. Rena, inisialnya Rena nggak? Bukan. Oh, enggak. Itu aja yang aku tahu, makanya itu tak sebut. Gara-gara Bukan. Ada bisikan dari penonton. Oh, ada. Ada bisikan. Siapa? Siapa? Tuki. Udah, nggak usah dibahas. Ya, ada Nggak spill, spill, nggak ada Ya. spill. Cukup kita aja. Ya, karena itu salah satu faktor yang bikin kita nyaman di dalam Semangat organisasi. lagi. Semangat. Bikin semangat. Apalagi Pengaruh. sering ketemu kan. Ya, yang paling penting intinya jangan membawa urusan pribadi ke organisasi. Iya, Itu yang paling bener penting. Kan banget. kadang ada punya pacar satu organisasi, ada masalah organisasinya kena imbas. Iya. Itu yang paling riskan biasanya. Cuma kan sekarang kalian kalau memang punya pacar satu organisasi, gimana caranya kalian untuk Menjaga mood gitu, Iya, Kak, ya. menjaga mood. Kadang kan orang punya pacar satu organisasi, ada masalah, moodnya dampak ke Ya, organisasi. Widi nggak suka ghosting kan? Enggak kan? Bang, Apa tuh ghosting? Iya, nggak tahu aja. Kasih tahu kan? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu soalnya. Suka ngilang-ngilang gitu, sampai gitu loh, jangan. Korban ya? Enggak, Korban ghosting ya? aku nggak di ghosting guys. Aku sih kalau langsung chat langsung jadian gitu. Iya, nanti besoknya udah bosan, cuit. Terus kan sesimpel itu dah. Udah. Udah. Kak Bang lanjut dong tanya. Apa ya lagi tak tanya aja? Oke, pertanyaan terakhir ya. Sekarang Terakhir banget nih. Terakhir ya, Oh, boleh iya. kalau ada tambahan boleh nggak? Iya, Apa? Kak. Nanti aja. kalau ada yang mau ditanyain lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan kalian? Ntar dulu aku baca dulu ya. Untuk angkatan selanjutnya. Kok angkatan selanjutnya ya? Apa sih lebih tepatnya? Nggak, angkatan selanjutnya dia kan baru menjabat. Iya, lu. Ya, gimana pesannya untuk angkatan sebelumnya nggak ya? Apa Angkatan selanjutnya Enggak, aja dah. gimana Untuk pesannya kedepannya ya? untuk angkatan kita supaya tetap lebih kuat kayak gitu. untuk pesannya untuk teman-teman yang lain di angkatan sekarang? Angkatan sekarang tuh gimana? Untuk teman-teman yang lain di Juga Bagus Warma Dewa tahun 2021 khususnya nih, gimana Apa sih pesannya? pesan yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman Ya, biar kalian? teman-teman tuh tetap rekat, tetap merangkul, Tetap. saling merangkul ya. Berkeluarga. Ya, gimana pesan kalian? Keluarga. Kita menjalin kekeluargaan. Berkeluarga, Enggak, menjalin punya kekeluargaan. anak. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita kembangkan Jigek Bagus Rumada ini biar semakin berkembang dan juga bisa membawa JBW lebih wow. Wih, lebih wow. Lebih wow. Enggak hanya JBW, Universitas Warma Dewa khususnya. Iya. Promosiin juga bahwa di Warma Dewa itu ada JBW gitu. Siapa tahu kan ada teman-teman di luar sana yang bingung mau milih jurusan apa, milih fakultas apa. Cuma senang passion show kayak gitu. Nah, dia kuliah di sini gara-gara ada JBW. Kan ada juga. Bisa ya. Siapa tahu. Ya, siapa Dia tahu. nggak suka ekonomi, dia nggak suka hukum, dia nggak suka fisik dan segala macam. Cuma dia suka passion, dan di Warma Dewa ada gitu. Dia Semarang milih fakultas cuma ikut JBW. Habis JBW dia semua kuliah.
siapa tahu ada yang gitu. Kan kita promosi wah di Warma Dewa itu ada yang namanya Gabut ya? Warma Dewa. Wow, segabut itu. Siapa tahu kan Gila. dia cuma kuliah, cuma pengen ikut Jaga Bagus Warma Dewa. Gila. Ya, Orang-orang. ya lanjut. Kalau aku pesan untuk teman-teman mungkin ya Jaga Bagus Warma Dewa kan tidak hanya sebagai pageant atau sebagai ajang aja, tapi Jaga Bagus sebagai paguyuban, suatu organisasi perkumpulan kekeluargaan kita di mana kita bertemu dari arah yang berbeda, dari pikiran yang berbeda, tapi kita bisa jadi satu dengan tujuan yang sama. Nah, pesan untuk teman-teman, yuk kita bareng-bareng asih menyambut beraya. Saling langkul lah dari perbedaan-perbedaan kita yang jauh, dari berbeda, mungkin dari beda Latar belakang. kalangan latar belakang, beda umur juga ada kan, beda kabupaten juga. Kita disinilah kita bersatu sama-sama, saling menghargai, saling menghormati. Iya. Jangan pandang saya sebagai bagus, tapi kalian juga sama-sama kok juga itu sama bagus. Kita berarti juga bagus sama Jaga. Iya. Iya. Kita bagus BEM sama Jaga BEM. Bener cocok kan, cocok. Sebelum kita tutup podcast ini, Iya, aku karena juga udah ada lama. pertanyaan sih. Nggak pertanyaan sih, tapi lebih ke kalian berdua mungkin bisa menyampaikan quotes, motto, atau motivasi hidup kalian kayak kata-kata Iya. mutiara gitu lah ya. Apa aja boleh. Untuk kalian ngejalanin Hidup. hidup, untuk ngejalanin organisasi pendidikan. biar bisa tetap Gimana sih bernapas. kuatnya kalian tuh? Mungkin tetap Oh iya. bernapas. Aku masih Jadi, Oh gitu. Oh, masih berpikir. Ya kasih waktu berpikir sebelum ini. Jadi kalau aku ngambil moto hidup itu dari lagunya Tulus. Wih, gimana tuh nyanyi lu nyanyi? Ya enggak bisa Kan isinya tulus. Tulus yang gajah gitu Isi kan. musik tulus. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik gitu. I Jadi see. aku dari sana memaknai kalau kamu boleh mencoba apapun, sekalipun gagal itu bukan berarti ujung dari hidup kamu gitu. Terus coba, pasti bakalan bisa jadi yang terbaik. Iya, kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Iya, gitu. bener banget. Iya, asik. Jadi sekalipun merasa pernah gagal, jangan pernah berhenti pernah untuk putus mencoba. asa, iya. Jangan pernah putus asa, terus berusaha dan tetap semangat. Oke. Widi udah berpikir apa perlu perpanjangan waktu lagi? udah. udah. Kalau dari saya motivasi ke depan sih nggak ada, untuk sementara ini ada semasa kuliah punya motivasi cuman pergi ke kampus tuh nggak hanya pergi langsung pulang, sebagai nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu tuh kuliah pulang tapi gimana caranya kuliah ngambil ikut organisasi. Nggak pulang-pulang. Tolong jangan disamakan dengan Anda. Sampai Biar nggak kuliah, Kuliah nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Ya terus. Gimana caranya kuliah, ikut organisasi, ngambil pengalaman, metik pembelajaran, gimana caranya ngambil ilmu sebanyak-banyaknya untuk pulang. Pulang sampai di rumah dilupakan. Diingat terus ya, diingat terus. Diimplementasikan. Ya karena di kampus tuh kita banyak dapat pembelajaran ya. Contoh aku ya nggak suka organisasi dari SMP, SMA nggak ikut organisasi. Terus kuliah? Kuliah juga sebenarnya nggak awal ikut organisasi itu emang diajain dan emang aku orangnya emang suka berada duduk lah bilangnya. Dan dari sanalah kita dapat pembelajaran memang dari organisasi tersebut. Kita dapat pembelajaran gimana cara kita merangkul teman, gimana cara kita menghargai teman. Itu banyak banget kita dapat di organisasi. Apalagi seperti yang Widi bilang tadi kan, kita di organisasi itu tidak satu agama, tidak satu ras, tidak satu suku. Kita itu berbeda-beda. Beda latar belakang Ya, kalau sama kan kemar namanya. Iya, benar juga. Ya asik kalau sama ya, harus Iya, berbeda gitu iya. ya, biar berwarna-warni gitu ya. Di Warma Dewa khususnya kan banyak kita dari berbagai kalangan mahasiswa. Baik itu NTT, Papua, segala macam. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ada di Warma Dewa. Oke guys, kita udah sampai di penghujung dari PSBB ini ya. Nggak berasain ya, Iya, udah nggak lama berasa, udah banyak banget. Ya. Kita ngobrolin dari pengalamannya Widi, dari Rahayu juga, cara ngatasin insecurity, cara
meningkatkan kepercayaan diri. Semoga bisa jadi masukan untuk semoga teman-teman bisa di jadi rumah. Pembelajaran juga buat teman-teman di rumah, tips and triknya juga bisa mungkin ya. Dan kita bakal tutup podcast ini, tapi jangan lupa untuk tetap klik tombol like, share, dan juga subscribe di YouTube BEM ini, dan jangan lupa tekan lagi tombol notification-nya supaya kalian tahu kalau misalnya ada updatean terbaru video dari BEM Universitas. Iya, benar sekali. Dan sampai ketemu di PSBB selanjutnya, podcast santuy bersama BEM. Oke. Dadah.